Ingin melamar. Pemandangan yang berbeda terlihat di halaman rumah Leon malam itu. Sebuah meja beralaskan kain warna putih tampak berdiri dengan indah. Sebuah lilin besar menghias meja, dengan taburan kelopak bunga mawar merah bergambar hati di sepanjang kolam. Dihiasi lilin menambah betapa romantisnya suasana malam itu. Bola lampu berwarna-warna menghiasi taman. Di atas meja, sebotol wine merah rendah alkohol bisa untuk orang hamil, dan 2 gelas kaca berdiri anggun. Leon dalam kamar terlihat gugup. Ia memakai setelan kemeja berlengan panjang. Biar juga dinner di depan rumah, ternyata ia juga memperdulikan penampilan. Sepertinya ia sungguh-sungguh dengan rencananya untuk melamar Jovita. Ia beberapa kali melakukan ritual kecil, menarik napas panjang, lalu menghembuskan lewat mulut. Bahkan ia belajar melakukan bagaimana tersenyum. Di depan pantulan cermin di kamar mandi, ia menarik ujung bibirnya, menggunakan jari, memaksanya untuk tersenyum. Ia turun dengan langkah yakin dan percaya diri. Dalam benaknya, ia membayangkan malam ini akan jadi malam yang tidak terlupakan untuk Jovita. Leon meminta Bu Atin membantu membawa Jovita keluar. Saat wanita cantik itu tiba, "Wah, ada apa ini? Bagus banget." Hara tersenyum lebar saat melihat dekorasi yang cantik tersebut. Leon berdiri di depan Hara. Ia tampak sangat gagah malam itu. Hara tersenyum manis pada Leon. "Ada apa?" tanya Hara, menatap Leon dengan senyum. "Bagus nggak?" "Bagus banget Pak Leon," ujar Hara. Ia sangat cantik saat tertawa. "Aku ingin mengajakmu makan malam. Sekarang kamu harus mau." Mendengar kalimat itu, wajah Hara langsung berubah. Itu ajakan apa perintah sih? Suasana sudah mendukung, dekorasinya sangat bagus, tapi masa ajakannya begitu? Ujar Hara. "Terus harus bagaimana?" Leon menyengitkan alisnya, tertanda bingung. Ia belum pernah melakukan hal romantis dalam hidupnya. Dasar lelaki kanebo kering. Masa itu saja tidak bisa? Bisa mati muda aku jika jadi istrimu. Jovita membatin. "Jovita Hara, malam ini aku mengajak kamu dinner. Silahkan duduk. Begitu juga boleh," ucap Hara mengajari. Lagi-lagi, Leon menarik nafas panjang. "Duduklah. Kalau aku sudah membawa kamu ke sini, berarti sudah mengajak kamu makan malam kan? Jadi harus bagaimana lagi? Tidak usah dibesar-besarkan Nona Hara," ucap Leon memelas. "Hedeh, dasar lelaki kaku. Kamu kenapa pilih baju terbuka seperti itu?" Leon menatap tidak suka dengan model gaun malam yang dipakai Hara kali ini. "Bagus kan? Kak Tony juga bilang cantik," ucap Jovita keceplosan. Seketika wajah Leon terasa terbakar di bawah meja. Ia mengepal kuat jari-jari tangannya. "Aduh, aku keceplosan. Harusnya aku tidak bilang begitu." Hara membatin. "Nona Hara, tolong jangan menyebut lelaki itu di depanku. Jangan memuji lelaki lain di hadapanku saat aku bersamamu," ujar Leon dengan suara pelan. Tetapi urat leher mengeras. "Aduh, berjuanglah Pak Leon, jangan emosi," ucap Bu Atin. Wanita parubaya itu tahu Leon ingin meledak. Ia sangat khawatir. Ia berpikir Hara berada di persimpangan jalan saat ini. Jalan satu, Leon, dan satu lagi Tony. Harusnya Leon bersikap lembut. Wanita itu menghela napas. "Maaf, bukan merusak makan malam kita." "Baik, tidak lagi," ucap Jovita dengan senyum yang sangat dipaksakan. Terlihat sangat kaku. Melihat senyuman Hara kali ini, Leon menelan salivanya dengan susah payah. Ia sadar
Wanita yang di hadapannya tidak lagi menginginkan dirinya. Ia bisa melihat senyuman Hara kali ini sudah berubah. Tidak ada lagi bunga-bunga cinta yang pernah Hara tawarkan untuk Leon. Apakah ucapan Jovita Hara yang dulu terbukti? Hara pernah bicara ini sama Leon. Kelak ada masanya, kau yang menunggu dan aku yang tak pernah datang. Leon tahu siang itu Jovita Hara menelpon Tony dan mereka mengobrol banyak. Itulah yang memancing emosi Leon saat ini. Nona Hara, aku membenci Tony. Aku tahu dia membantumu. Maka itu dia kembali ke Kalimantan kan? Tetapi Nona Hara, aku membiarkannya dan memilih memaafkan karena aku menghargaimu. Ucap Leon dengan suara terdengar bergetar. Baiklah Pak Leon, aku minta maaf karena membuat Bapak tersinggung. Baiklah, bukankah kita ingin makan malam? Ucap Jovita Hara tersenyum. Tetapi senyuman itu terlihat hanya terpaksa demi meredakan amarah Leon. Karena lelaki itu sudah terlihat sangat kesal. Kamu mengandung anakku. Lalu kenapa harus pria itu? Kenapa tidak aku? Leon membatin. Ia menarik napas panjang. Baiklah, ujar Leon lagi-lagi ia mengepal tangannya, menahan amarah karena cemburu. Leon menepuk tangannya. Iwan dan Rico datang membawa 2 masakan spesial yang mereka masak mulai sore dan berakhir sampai malam. Kedua lelaki berwajah tampan itu berperan sebagai waiters profesional seperti di restoran. Dengan setelan baju yang dipakai terlihat serasi. Meletakkan piring menu stik sebagai menu pembuka. Saat Jovita menoleh ke samping, seorang pemain musik biola sedang memainkan musik. Hara tersenyum lagi. Terima kasih Pak Leon. Hara tersenyum manis saat melihat tampilan stik dalam piring. Semua tampak menggoda. Bumi cantik itu langsung ngiler. Silahkan, ucap Leon dengan yakin. Makasih. Hara mengambil pisau stik dan mulai memotongnya dengan perlahan. Tetapi saat dipotong, dagingnya seakan bebal, bagai daging badak. Jovita sudah mulai senyum kecil, merasakan hawa tidak enak. Saat memotong daging stik, akhirnya berhasil dipotong dan dimasukkan ke mulut. Oh ya ampun, rasa apa ini? Teriak Jovita Hara dalam hatinya. Rasanya tidak karuan. Kuah stiknya terasa sangat asin dan pedasnya membakar mulut. Tapi ia menahannya demi menghargai Leon yang sudah bersusah payah memasak. Hara mengunyah dan menelan. Bagaimana? Tanya Leon. Ia belum mencoba masakannya yang rasanya hancur itu. Hara lagi-lagi tersenyum kecil. Terlihat jelas ia sangat menghargai usaha Leon. Aku mencicipinya, rasanya sedikit asin. Apa lidahku yang salah? Coba Pak Leon, ucap Hara mempersilahkan Leon mencoba. Leon juga memotong dengan susah payah. Matanya mulai menatap Hara dengan ragu. Ia akhirnya berhasil memotong satu bagian. Semua anak buahnya terlihat menonton dari jauh. Biatin terlihat menegang saat melihat Leon kesusahan memotong daging hasil kerja kerasnya. Wanita parubaya itu sudah menduga bagaimana rasanya. Tadi saat dia masuk ke dapur menawarkan bantuan, tetapi Leon yakin bisa. Keyakinan dan rasa percaya diri itu akhirnya gagal total. Uak, asin, rasa apaan ini? Katanya meneguk air putih dalam gelas sampai ludes. Leon sangat membenci kegagalan. Itu satu kelemahan Leon. Tidak apa-apa Pak Leon, masih layak makan. Aku menghargai kerja kerasmu sama mereka. Ujar Hara niatnya baik. Jangan makan. Tidak apa-apa Pak Leon, hanya asin sedikit saja. Ucap Jovita. Ia hanya tidak ingin Leon marah. Tetapi lelaki yang sudah dilanda api cemburu dan ditambah kegagalan, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Hentikan Nona Hara, ini bukan makanan, ini sampah. Ujar Leon membentak Hara.
Berhenti mengasihaniku seperti itu. Aku tahu kamu hanya berpura-pura. Itu kamu lakukan karena kamu kasihan padaku, ujar Leon. Pak Leon, tenanglah. Kasihan mereka yang sudah membantumu tadi, ucap Hara lembut. Aku memang brengsek, Nona Hara. Aku memang penjahat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya memasak begini saja aku gagal, ucap Leon lagi. Pak Leon, tenanglah. Tolong, ujar Hara memelas. Ia hampir menangis melihat kemarahan Leon. Jidan dan Riko terlihat ikut menegang saat melihat kemarahan sang bos. Kamu merusak usaha kerasmu sendiri, Leon. Sudahlah, buatin masuk ke dalam rumah. Leon meninggalkan Hara yang masih duduk diam. Ia merasa kasihan dengan semua anak buah Leon yang bersusah payah menyiapkan semuanya. Akhirnya acara ingin melamar Hara gagal total karena Leon tidak bisa menahan emosi. Pemicu semua kegagalan itu karena ia cemburu ditambah masakannya yang gagal.